Yang satu ich heiße, kedua mein Name ist Desti, yang ketiga ich bin Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Budes, Ya. ini ada komentar dari Pak Taufik, Budes. Mungkin Bu Desti tahu ya. Pak Taufik itu teman saya, tapi beliau dari matematika sama dengan kita 2016 penerima beasiswa juga. Pokoknya orang yang paling cakep. Iya, matematika. Temannya Pak Wakang. Andi Mulawakang. Aduh, berarti kayaknya kita sudah harus bertemu ini. Iya. Lama banget ya kita masa kuliah ya. Iya, betul. Katanya, kata beliau tambah cantik Kak Desti. Bukan Kak Desti, Bu Desti. Saya saja panggil Bu Desti. Iya, terlalu memaksa supaya terkesan muda gitu. Jangan iri dong. Iri bilang, Bos. Budes, gimana? Sekarang lagi di kantor atau di rumah aja? Ada di rumah. Oh, di rumah. Seperti biasa. Iya ya. Juga seperti biasa. Temannya Pak Akar katanya, kata Pak Taufik. Baik, salam Pak Taufik. Budes, kita mau bercerita sedikit. Saya selaku tuan rumah dari acara Didaktif ini, dan juga Kepala Perpustakaan Supiati mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Desti atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mengorek sedikit berkaitan dengan bahasa Jerman. Mungkin Bu Desti bertanya, kenapa sih Andi Karman mau membincang tentang bahasa Jerman? Apa pentingnya? Apalagi Anda kan yang harus terus mengampanyekan bahasa Indonesia. Bagi saya bahasa Inggris sudah mainstream, bahasa Indonesia sudah mainstream. Yang kedua, kalau Piala Dunia itu kalah dan menang bukan hal yang luar biasa bagi saya, tapi bagi saya Jerman, the Panzer tetap di hati. Ini persoalan pilihan. Yang kedua kan kita tahu Pak Habibie juga pernah besar dan tahu proses perjalanannya. Tapi saya tidak akan mengorek berkaitan Piala Dunia dan juga Pak Habibie, bagaimana sepak terjangnya di sana. Tapi saya mau mengetahui apakah bahasa Jerman itu sulit atau tidak. Tapi saya menginginkan Bu Desti bercerita berdasarkan pengalaman Bu Desti. Siapa tahu ada juga mahasiswa yang mungkin terpaksa mengambil jurusan bahasa Jerman karena dengan alasan apa. Kira-kira seberapa sulit untuk menghadapi bahasa Jerman? Apalagi Bu Desti kan sekarang ngajar di ini ada komentarnya Pak Taufik lagi, tambahan saja. Oh, saya tahu ini artinya nih. Libidi. Nah, itu. Kalau itu saya tahu juga, tapi sudah mainstream. Kita butuh, nanti kita akan belajar bahasa Jerman, tempatnya si Hitler, kepada Bu Desti. Siapa bilang bahasa Jerman itu sulit? Dan hari ini kan Bu Desti sebagai orang yang punya pengalaman dulu tidak mengenal bahasa Jerman, kemudian hari ini justru harus menjelaskan kepada halayak ramai tentang bahwa bahasa Jerman itu seperti ini. Benarkah sulit bahasa Jerman, Bu Des? Silakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Liebe Freunde, lieber Herr Akar. Oke, saya akan mulai dengan bahasa Jerman. Artinya semua teman-teman baik yang sedang ada di
depan layar saya dan di seberang sana juga. Ya, tema ini sebetulnya tema yang beberapa kali saya temukan ada di hasil pencarian ya. Jadi ada di blogspot begitu ya, di blogger-blogger begitu menuliskan tentang tema-tema ini. Tapi ada satu hal yang pasti yang harus berbeda dari mereka-mereka yang menulis di sana dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Good, saya jadi kayak guru begini di depan. Banyak apa. Pokoknya cerita yang Bu Desti pantas untuk diceritakan kepada kami gitu. Oh, harus pantas. Setidaknya menambah pengetahuan berkaitan dengan Jerman. Oke, pengenalan pertama saya itu sebetulnya, atau latar belakang saya belajar bahasa Jerman saja dulu ya. Ini bermula dari orang tua yang juga sesama guru bahasa Jerman, SMA. Ya, tetapi ketertarikan saya itu hanya bermula dari SMA. Jadi mulai saya lahir sampai SMA tidak pernah tertarik sedikit pun untuk belajar bahasa Jerman, karena saya pikir biarlah itu urusan orang tua saya. Ternyata ketika SMA masuk ke jurusan bahasa A4 dulu, bahasa pilihannya adalah bahasa Jerman dan bahasa Perancis. Dan kalau ada kesempatan bahasa Jerman saja ada di satu atap dengan saya, kesempatan untuk belajar lebih, kenapa saya tidak memilih begitu. Sehingga akhirnya orang tua saya atau almarhumah ibunda saya mengajar saya di SMA. Dari situ kemudian saya bisa menentukan apa yang akan saya pilih di perkuliahan, artinya jurusan apa yang akan saya pilih di perguruan tinggi. Dan kesempatan itu ada, kemudian saya masuk ke jurusan sastra Jerman, Universitas Pajajaran Bandung, dan di situ sudah saya mulai sangat tertarik. Dan akhir dari perkuliahan di Malang, saya disuruh pulang, kemudian Universitas Negeri Malang baru saja membuka prodi pendidikan bahasa Jerman dan membutuhkan tenaga pengajar khususnya kualifikasi sastra. Dan Ishwarda, saya berada di sana, dan willkommen, mereka sangat antusias ya melihat latar belakang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan dari situ perjalanan dimulai. Perjalanan artinya tidak terbersit sedikit pun saya ingin menjadi guru, tidak ada ketertarikan sejak kecil dengan bahasa Jerman, tetapi memang waktu akan mengubah kita semua. Itu betul. Memang hidup kita jalani ya sampai sekarang. Ya, tapi ketika pemilihan bahasa Jerman itu hanya sekedar apakah karena orang tua yang melatar belakangi, tentu tidak. Ya, ada hal-hal yang menurut saya temukan di dalam bahasa Jerman. Sulit apa sih bahasa Jerman? Kenapa saya tidak pernah tertarik sedikit sejak kecil? Ya, memang kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencoba. Ya, hal-hal yang kita rasa sulit, begitu. Katakan kita kembali ke belakang dulu. Waktu saya kuliah dulu saja, dari 30 mahasiswa angkatan saya, yang kami menganggap bahasa Jerman sendiri itu sulit. Jadi 30 yang menganggap sulit 28. Yang ke-29 yang bersangkutan peranakan Jerman. Jadi orang tuanya Jerman dan Medan. Tapi dia kemudian kuliah di sastra Jerman juga. Terus yang ke-30-nya ya harus saya. Kenapa harus saya? Tapi kalau saya bilang sulit juga, saya tidak dia panggil Pak Akar ini di episode ini. Ya nggak Pak? Padahal ya gondok juga ya waktu awal. Aduh, kita sulit juga sastra. Kita berkutat dengan sastra yang jelas-jelas jauh dari kebahasaan. Oke, yang kedua, yang selanjutnya adalah saya kira kalau bicara masalah sulit atau tidak dan sudah mencoba, bahasa Jerman itu banyak kemiripan dengan bahasa Inggris. Jadi siapapun, siapapun yang
talentnya dengan bahasa Inggris itu sudah mumpuni, dia pasti akan mumpuni juga dalam belajar bahasa Jerman. Saya jamin itu, saya jamin. Ya, ketika ada kemiripan, ketika ada hal-hal yang memudahkan, motivasi kan akan terus kita jaga itu. Kemudian apa ya? Saya agak sedikit serem juga kalau bicara dedikasi. Ya. Jadi kalau kita berdedikasi nggak untuk mempelajari atau ketika kita nyemplung ke dalam satu ilmu atau ilmu bahasa itu, ya disitulah kita teruji gitu ya, bahwa secara bahasa secara fonetis saja sudah mudah begitu, kemudian secara terampil rasanya kalau pada jago-jago bahasa Inggris pasti terampil lah ya, karena perubahannya nggak banyak begitu ya. Kalau berbeda jelas berbeda, persamaannya banyak gitu. Dan kalau kita bicara tentang kosakata, ini saya agak acak dulu ya ininya ya, apa? Enggak apa-apa, pokoknya cerita aja, Mbak. Kalau kita bicara kosakata, sebenarnya kosakata bahasa Jerman itu lebih sedikit dari kosakata bahasa Inggris. Makanya saya bilang, dijamin bisa bahasa Jerman kalau sudah mahir dalam bahasa Inggris. Kalau yang ada yang mengatakan saya tidak mahir, misalnya bahasa Inggrisnya, tenang, bahasa Inggris kan pasti sudah dipelajari ya sejak ada yang sejak SD, ada yang SMP sudah ada begitu. Tapi begitu kita dihadapkan dengan materi-materi dalam bahasa Jerman, tak jamin tidak akan sulit untuk mempelajari lebih jauh lagi. Itu dia tentang kosakata. Ya. Ya. Budes, bisa nggak kasih contoh satu saja kata yang dalam bahasa Inggris mirip dengan bahasa Jerman? Contoh. Oke. Tadi saya sebutkan dengan secara fonetis kan sama ya. Jadi A ya dibaca A, B dibaca B, dan sampai ada beberapa huruf, beberapa saja, sebagian kecil saja yang akan berbeda. Jadi ketika saya bicara tadi Liebe Freunde, kayaknya itu agak sulit kalau saya sebutkan dengan dalam bahasa Inggris, tidak ada. Tetapi ketika saya bicara alkohol is alkohol. Bedanya kalau dalam bahasa Inggris dengan C, kalau dalam bahasa Jerman itu dengan K. Alkohol. Penulisannya gitu maksudnya ya? Ya, dan bahasa Indonesia sama bukan? Iya. Satu. Kalau yang mau nomor 2-nya, sebenarnya ada nomor sampai nomor kesekian juga banyak. Alarm. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama, alarm. Betul? Ya, dan tulisannya bedanya hanya karena dia ada huruf besar untuk setiap kata benda, itu saja yang membedakan penulisan. Tapi secara pengucapan aman lah, artinya mudah. Seperti siapa yang Pak Wakang dulu sempat sebut, oh ini mata pelajaran mudah katanya bahasa Jerman. Saya senang pada bilang mudah gitu, testimoni bener itu. Ya, kemudian ada kata spontan, ya spontan. Kritik, nah bedanya kalau bahasa Inggris kan C ya, kritik kan C. Iya. Dalam bahasa Jerman K. Kritik. Oh, sama dengan Indonesia. Sama. Kindergarten. Sama. Kindergarten. Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Yap. Kindergarten dalam bahasa Inggris kindergarten. Dalam bahasa Indonesia garden. PAUD ya. Taman kanak-kanak ya. Iya. Taman kanak-kanak. Betul. Dalam bahasa Jerman kindergarten dengan penulisan yang sama, pengucapan yang sama, terjadilah kindergarten. Kemudian ada lagi, itu hanya kata ya. Ada yang polanya pola sama seperti bahasa Inggris, seperti Wasserflasche, water bottle. Jadi water, air, dalam bahasa Jerman Wasser. Nah, ada merek keren kan? Wasser tuh. Iya. Nah, Wasser itu udah artinya itu kata bahasa Jerman artinya air. Wasser aja. Oh. Jangan sampai barangnya dari sana juga. Ya kalau dasar-dasar gitu ya insya Allah bisa diikuti. Tapi kan kalau sudah panjang itu.
Ya, beberapa kesulitan nanti akan kita temui kalau sudah bicara tentang gramatikal ya, secara gramatikal itu biasa itu mah nanti kemudian oh saya lihat ada Ihli Bedih Mbak Ismi. Ihli Bedih. Itu ya. penting. Hai Wis, ada juga Pak Adi barusan tadi yang menyapa ya. Lanjut. Oke. Ya, Ihli Bedih itu semua tahu lah ya artinya. Nggak usah dibahas ya. Ya, dan masih banyak lagi sebetulnya kata-kata yang bisa kita sejajarkan antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jermannya. Kalau apa namanya kan ini kan kayak bahasa Jerman yang ada ndak perbedaan kalau misalnya kita di bahasa daerah biasanya ada yang kuno dan ada yang modern. Kira-kira di Jerman ada juga istilah seperti itu atau sama saja dengan bahasa Indonesia? Ya, prinsipnya kalau kita belajar bahasa Jerman itu bahasa Jerman baku, maka akan dikenali bahasa tersebut di Jerman, di Swiss, di Austria, karena negara-negara yang berbahasa Jerman itu ada dialek. Jadi kayak bahasa daerah, tetapi bukan bahasa yang berbeda, hanya dialeknya saja yang berbeda. Jadi cara pengucapan salam ya, mereka ada yang sifatnya kalau bahasa Jerman baku kan grüß dich ya. Itu ada yang kata lain dengan intonasi yang lain dan kadang-kadang pelafalannya kurang jelas juga. Itu hanya dialek saja yang membedakan. Tapi begitu kita bicara dengan Hochdeutsch, ya, kita bicara dengan bahasa Jerman baku, maka siapapun yang bercakap-cakap dengan kita, maka mereka akan pasti paham dengan bahasa kita. Jadi kalau kita bicara bahasa Indonesia, siapapun pasti akan paham gitu aja ya. Gitu aja. Bu Des, saya biasa lihat ada kalau tulisan bahasa Jerman itu biasa ada titik 2 di atas. Itu maksudnya apa itu, Bu Des? Ya, untuk titik 2 di atas itu hanya kita pelajari di vokal. Jadi konsonan itu sama seperti dalam bahasa Indonesia A sampai Z atau sampai Z itu sama. Penambahan beberapa konsonan, 3 konsonan ditambah 3 beberapa ya, tambah SZ atau ya. Kemudian vokal itu A I U E O-nya sama. Oh gitu. Tetapi ada ditambah dengan vokal yang diberi umlaut titik 2 di atas, yaitu titik 2 di atas namanya umlaut. Apa namanya, Bu Des? Umlaut. Ya. Umlaut. Tulisannya sama. Umlaut satu kata ya. Jadi A umlaut, U umlaut, dan O umlaut. Plus A I U E O. Contoh dengan A umlaut. SZ itu kayak beta, kayak simbol. Kayak beta ya? Oh iya. Kalau membaca itu jangan baca beta ya, tapi bacanya SZ. Itu kalau dalam pengucapan, kalau dalam kata seperti apa dia, Bu Des? Pengucapan kata. Oh, ada ini. Contoh. Ini komentarnya Pak Adi. Hore. Bagaimana sih? Oh itu Pak Adi ya? Iya, Adi dan Pak Rani. Pak Adi, very good. Ya, höre. Nah ini höre ini dari kata mendengar. Ya. Nah jadi kalau O itu ho misalnya ya O ya O, tapi kalau O umlaut antara O dan U. Saya bingung. Antara O sama U. Gitu ya. Höre. Kalau mau mudah gitu ya. Gampang Pak, tenang. Nanti juga bisa kok, nanti juga fasih. Nah, ini kalau mirip-mirip ya. Kalau baca CH itu ringan aja Pak. Ih. Oh gitu. Ya, jangan jadi kayak Arab itu jangan jadi bukan kho ya. Jadi bukan kho ya.
Bukan dalam bahasa. Oh iya ya, siap. Oh, saya pikirnya gitu. Tapi kalau berat sulit. Nah, kalau sulit Iya. mau belajar. Ya, untuk penggunaan itu simbol beta tadi itu kira-kira pada diksi mana gitu atau kata apa? Ya, untuk SZ itu sebetulnya bisa diganti dengan 2S ya, double S. Kalau dalam penulisan misalnya diketikkan di tulisan diketik itu tidak muncul simbol SZ, maka boleh diganti dengan double S. SS. Jadi contoh ich heiße Desti. Ich heiße Desti. Nama itu saya sama Desti, dengan gitu ya. my name is Desti. Nah, ada 3 iya. untuk menunjukkan bahwa nama saya Desti itu ada 3 varian ya, 3 Iya. Yang satu ich heiße, kedua mein Name is Desti, yang ketiga ich bin Desti. Mau yang mana terserah, sama. Ich bin ya. Kayak I am ya, I am Desti. Iya. Ich bin Desti. My name is my name. Gitu ya. My name anunya ya. My name akar. Oh, pakai is ya? Pakai is. Oh, my name is akar. Oh, it's oke, sip. Oke. Selanjutnya? Oh, gitu ya. Jadi ada 3. Itu untuk nama ya, untuk nama. Dan kalau untuk pengucapan itu relatif nanti akan dengan sendirinya bisa dipelajari, artinya dengan sendirinya bisa mudah mengikuti, karena tadi kan sudah sempat disebut bahwa prinsipnya fonetisnya itu kan sama ya, pelafalannya sama dengan bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris one ya, one aja tertulisnya kan dari one. Nah, one. Iya. Kalau kalau antara satu dengan satunya bahasa Jerman pasti akan beda. Tapi kalau kita bicara tentang 4 tulisannya V-I-E-R, fear. 4. Oh gitu ya. Gampang kan? Oh, berarti enggak seperti yang selama ini saya bayangkan. Wah, bahasa Inggris saja sulit, apalagi bahasa Jerman. Ya. Oh, jadi apa yang tertulis itu juga yang dibaca ya? Ya, betul. Ya, oke, 1 yang poin. Yang akan menjadikan sulit itu adalah ketika belajar kemudian berhadapan dengan gramatika. Ada 2 nih ya, gramatika yang akan kemudian mereka atau belajar itu langsung surut ininya motivasinya, yaitu ketika bertemu kasus, begitu ya. Kasus itu kita sebut dengan, sebetulnya kasus itu sama kayak kita bicara tentang subjek, tentang objek, ya. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana model strukturnya mereka? Apakah model seperti bahasa Inggris ataukah seperti bahasa Indonesia saja? Gitu. Kalau untuk tata kalimat sama dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ada subjek, predikat, objek, itu sama, ya. Hal lain yang membedakan itu ketika bertemu dengan kata kerja. Nah, kata kerja ini akan mempengaruhi apakah dia nanti ketemu kasusnya tuh di kata kerja, Pak. Kasus apa sih? Misalnya subjek itu disebut kasus, Pak. Kasus. Objek. Ya. Objek juga kasus. Objek ada 2. Objek penderita, ini kan sama kan? Objek penyerta. Dalam bahasa Indonesia sama kan? Nah, itu udah 3 kasus, Pak. Satu lagi kasusnya adalah tentang kepemilikan, bukan posesif pronomen, bukan. Kayak main gitu, bukan ya? Nanti ke situ arahnya. Bingung. Sip. Ya, dilanjut dulu, Bu. Soalnya nanti kasus keempat biasanya itu dipelajari setelah level 2. Di level 2 baru dipelajari si kasus keempat. Jadi begini, belajar bahasa Jerman itu ada levelnya. Sama sebetulnya, semua bahasa di Eropa itu akan
atau harus bersertifikasi A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. Yang saya tahu bahasa Jepang juga demikian. Kalau Mbak Ismi masih join, mungkin bisa bisa beri komen di situ bahwa bahasa Jepang juga sama menggunakan level A1, A2, B1, B2 maupun C1, C2. Jadi begitu yang bersertifikat C2, siapapun kita orang yang belajar bahasa Jerman punya sertifikat C2 itu ahlinya ahli. Jago berarti dia udah tertinggi, dia di level yang paling tinggi. Nah, ujiannya berarti apa anunya sekarang? Baru B1. B1. Apa B2 ya? Soalnya saya punyanya dulu sertifikat yang masih tingkat menengah. Tingkat menengah itu sekarang apa? Antara B1 atau B2 begitu. Soalnya saya tidak sampai itu kan level di tingkat Eropa itu kan baru ada sekitar tahun berapa ya? Tahun 2000-an kalau nggak salah. Saya kan sudah punya sertifikatnya tahun 99. Sebenarnya sudah harusnya diperbaharui ya. Sesuai yang sekarang. S3-nya dulu aja kelar ya, baru nanti. Ya, siap. Lanjut. Kemudian kita bicara tentang level. Kalau level A1 atau begini, ada teman yang wajib punya sertifikat level A1 itu kalau mereka bepergian ke Jerman. Ada informasi demikian, tapi yang saya tahu itu kalau tinggal lama ya di Jerman ya, tinggal lebih lama, jadi harus punya sertifikat A1. Artinya tingkat dasar. Tingkat dasar itu kalau kita bicara tentang kesulitan, sebenarnya ini kita sambil bicara tentang berapa lama ya kita akan bisa. Iya. Bukan mahir, tapi bisa ya. Kalau mahir nanti kita akan bicara bagaimana yang bisa dikatakan mahir itu. Tapi kalau kita bicara bisa ada bahasa Jerman tingkat dasar, maka harus punya sertifikat A1, yang mana kemampuannya secara struktural itu atau gramatikal itu dasar-dasarnya saja. Jadi bagaimana membentuk kalimat, sudah tahu kasus, gitu ya. Dan kosakatanya harus memenuhi sekian kosakata. Pak Adi itu lebih. Heute ist noch Nachmittag. Also guten Tag, Herr Adi. Sekarang masih siang. Kalau guten Abend itu mulai jam 6 sore. Guten Abend. Oh, itu waktu ya? Waktu. Jadi kita bicara tentang pagi, guten Morgen. Kita bicara siang, guten Tag. Kita bicara sore, masih guten Tag. Kemudian mulai pukul 6 petang, itu pakai guten Abend. Oh, sekaligus membantu nih Pak Adi juga. Oke. Nih Pak Adi pintar sekalian dengan itu tuh tulisan huruf besar, huruf kecilnya. Kena banget itu sama Pak Adi. Bagus itu, udah betul itu. Karena satu hal yang agak harus diperhatikan dalam bahasa Jerman itu cuman kapan kita pakai huruf besar, kapan kita pakai huruf kecil. Jadi nggak boleh seenaknya. Selain di awal kalimat, apa? Sama bahasa Indonesia ya? Ya, tapi kalau bahasa Indonesia kan sama kan, nama, lokasi, apalagi Pak? Apalagi Pak? Profesi enggak kan? Kalau ya profesi enggak? Profesi enggak kan? Nah, kalau bahasa Jerman termasuk profesi harus pakai judul buku. Oh, kalau profesi pakai anu ya? Jadi gitu. Intinya kata benda itu harus huruf besar. Kata benda itu saya juga bisa jadi kata benda, Pak. Saya, gitu ya? artinya ibu misalnya ya, ibu itu kata benda Pak, meskipun artinya ke manusia. Oh, masuk kategori benda ya? Semua bisa dibendakan Pak, semua bisa dibendakan kalau dalam bahasa Jerman. Makanya dalam bahasa secara kosakata, jumlah kosakata bahasa Jerman kan lebih sedikit.
Tetapi bahasa Jerman itu dengan sedikitnya kosakata, dia mampu mengombinasikan beragam kata hingga menjadi satu kalimat yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dia akan bertele-tele, Pak. Jagonya bahasa Jerman tuh itu, Pak. Jadi kelebihannya dengan kalimat pendek, terjemahannya akan jauh 2 kali lipat lebih panjang. Iya. Gitu. Itu kalau bahasa Jermannya ya. Ya. Iya. Makanya jadi tapi bukan berarti kemudian dengan kosakata yang sedikit itu jadi kita belajar jadi juga sedikit, tidak. Berarti kan kita harus cerdas gitu ya. Cerdas mengombinasikan sehingga membentuk kalimat yang sempurna. Ya. Nggak perlu belajar keras, tapi perlu belajar cerdas. Oh, sip. Bu Des, saya mau tanya, apakah dia juga punya formulasi atau rumus struktur seperti bahasa Inggris? Dia berbicara pada persoalan waktu misalnya, dia akan apakah berpengaruh pada kata kerja? Kalau dalam bahasa Inggris kan kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Beda kalau bahasa Indonesia pokoknya satu kata saja. Kalau pergi ya pergi, tidak ada go and gone misalnya gitu. Apakah seperti itu juga bahasa Jerman? Ya, intinya bahasa Jerman punya kata kerja presence, ada kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau itu cuma 2, Pak. Mau itu lampaunya lampau sama mau itu lampau saja, itu kita cuma punya 2 macam. Jadi kalau saya bicara tentang saya sebelum misalnya sebelum saya mandi, sebelum saya sebelum saya tidur saya gosok gigi kan gitu ya. Iya. Nah, kata yang harus dilampaukan itu apa? Yang tidurnya apa yang gosok giginya coba? Gosok gigi itu pasti gosok giginya dulu. Nah, berarti dia yang lebih lampau dari lampau. Katakanlah ini bicara lampau semua ya. Jadi hanya ada 2, Pak, lampau. Lampau yang lampau sama yang lampaunya lebih lampau. Lampaunya lampau. Oh, gitu. Hanya ada dua. Gampang kok. Dah, nggak perlu ada continuous, nggak perlu ada apa lagi? Past perfect dan sebagainya. Tapi yang jelas future. Kalau futur ada, pasti futur ada ya. Jadi futur ada. Bentuk waktu itu hanya ada presence, Vergangenheit, lampau, dan futur. 3 berarti apa ya? 3 saja. Gampang kok, Pak. Tenang aja. Tinggal mau nggak belajar? Sabar. Harus sabar. Kok coba bukan dari dulu, Des ya? Kita ini mungkin kami yang di bahasa Indonesia belajar sekalian. Kan biasanya cuma belajar sedikit tentang bahasa Jepang. Ternyata bahasa Jerman agak mudah ternyata. Setelah saya ini. Ya, mudah. Nanti lain waktu khususon ya. Kita buat termin buat mengenal kata-kata yang mudah misalnya. Misalnya begitu ya. Ini next chapter aja ya kita ya. Next tema saja. Ya, kembali tadi yang kasus apa level itu, Bu Des? Oh ya, oke. Level 1 misalnya materinya dari mana hingga apa gitu. Apakah memang dia punya batasan materi gitu? Batasan apa, Pak? Materi. Misalnya level iya. Atau sebenarnya untuk mendiferensiasikan atau membedakan A1, A2 dan seterusnya itu pada tahapan apa? Kita ini kalau mengajar dalam perkuliahan itu kan ada buku teks ya yang kita pakai, dan buku teks itu
sesuai level, Pak. Jadi yang kita pakai gitu. di kampus itu, kalau teman-teman misal di sini ada yang pernah dengar Network, itu buku yang kita pakai sekarang. Ya, jadi Network A1 misalnya, Network A1, ada Network A2, Network yang untuk A2 levelnya, Network B1 ada yang untuk level B1. Nah, di kampus kami itu menggunakan Network A1 untuk semester 1, Pak. Jadi bisa dibayangin ya, mahasiswa belajar bahasa Jerman level A1 dengan 8 jam per minggu, dan dalam waktu 4 bulan mereka sudah selesai dengan buku, tuntas dengan buku A1, yang artinya asumsinya mereka lolos lah ya untuk kalau dites dengan A1 bisa begitu ya, karena sudah bisa selesai dengan materi A1. Kalau secara materi ya beberapa materinya itu kita lihat di buku sih. Kalau secara struktur ya pertama karena bahasa itu kan harus belajar 4 keterampilan toh Pak, sama seperti bahasa Indonesia. Sama bahasa Indonesia. Betul. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita bicara ketika kita diuji keterampilan apa Pak, menyimak misalnya ya. Jadi apa yang bisa didengar, misalnya angka ya, menguji angka. Karena angka itu kan rumit, nggak rumit, sangat mudah malah ya. Cuman begitu kita dibicarakan oleh orang Jerman itu, kita berpikirnya 2 kali. Belajarnya gampang. Menyimaknya lumayan apa ya, agak gampang gitu. Karena kita bicara betul listeningnya. Jadi misal gini, kita bicara angka ya, angka 1 sampai 10 oke. Tetapi begitu ketemu angka puluhan, kita ketemu puluhan, itu angkanya dibalik Pak. Misalnya 21, yang dibaca tuh satunya dulu baru 20 Pak. Oh gitu. Yap. Nah, belajarnya gampang kan? Nulis. 1 dan 20. Oke. Begitu. Ada ujian dengan apa? Ada tes menyimak. Langsung bingung. Jadi karena terbaca saat angka keduanya, maka tertulisnya di ujian ya yang pertama itu angka yang kedua itu yang disebut. Misal 21. Ein itu kan 21 ya. Ein und 20. Maka yang oke lah, kalau 21 bisa 21, itu jelas sih kalau 21. Tapi begitu ketemu angka lain, misalnya 75 gitu ya, 75 bisa saja ditulis 57, bukan 75 ya, karena kan bolak-baliknya itu. Jadi belajar tuh paling cepat itu angka Pak, para pembelajar itu. Sejam selesai sampai 1000 Pak. Angka 0 sampai 1000. Jelas dikuasai dulu 1 sampai 10 ya. Iya. Kuncinya adalah 1 sampai 10. Kuncinya. Terus kalau penyebutan ratusan, ribuan, bagaimana penyebutannya itu kalau 100? Misalnya 100. Kunder. 100 itu 100. 100. Kalau mau 101, ya? tulisannya 100. Tulisannya sama Pak. 100. Pakai T. Oh, pakai T. Kalau angka 101, 101. Mengapa bukan N-nya dulu? Nah, itu dia, karena begitu ketemu 100, sudah berbalik lagi ke semula. Ketemu puluhan di balik. Gini. Ketemu satuan, oke. Belasan, gampang. Ditambah 10. Ketemu puluhan, dibalik. Ketemu 100, balik lagi semula. Balik lagi. Sampai 1000. Terus sampai 1000. Kalau 1000, misalnya 1001 lagi, kembali lagi.
1001. 1001. Wah, harus konsentrasi betul ini. Ya. Ya, memang konsentrasi, sabar itu yang kalau awal ya, kalau awal memang begitu, betul. Tapi kan jangan sampai susah duluan begitu, belum dicoba kok. Gitu. Ya nggak sih, Pak? Iya. Ini sudah aneh nih, tertarik betul loh, berarti begitu cara penyebutannya ya. Iya. Saya baru tahu ada ternyata ilmu kebahasan yang memaksa kami untuk membolak-balik jadi 1 sampai 10, oke, aman. Aman. Sudah masuk puluhan, balik. Belasan itu, gitu ya? Belasan itu sama, Pak. Belasan itu nanti antara satuan sama 10. Pokoknya ditambah 10 gitu, Pak. Jadi 13 misalnya ya. Misalnya 12. 11 sama 12 perkecualian. Oh, gitu ya. Satu kata aja. Jadi saya sebutkan ya. Saya bacakan aja ya angkanya ya. Iya. So, 0 1 2 2 3 4 Gimana, Mbak? 4 Oh, 4. Ya, tadi ya. 4 5 Fun. F umlaut N F. Oke, sip. Oke. 6 6 7. Iya. 8 pakai T. Iya. Akhiri dengan T. Akhiri dengan iya, sip. 9. Oh iya, 9 ya, temannya 9. Gitu saya kalau cara belajarnya supaya mengingat ini. Oke, iya betul. 9 tidak, 9 10 tin. Tin ya? Tin. Oh, ten. Pakai kayak C. Baca kayak C. Ten. Oh iya. Ten. Ada H, makanya dia agak memanjang. Iya, ada. Ten. Berarti kayak seolah-olah ada C di situ yang menghampiri ya? Betul. Oke. Ten. Oh. Ten. Bukan. Ya, oke. Sip. 11. Elf. Lebih mudah kayaknya Jerman daripada bahasa Inggris ini. Iya, memang. 12? 12. Gimana? Ininya hurufnya Z, W, O umlaut, L, F. 12. Zolz. Iya. Oke, sip. Nah, udah. Terus kalau 12 oke lah. Kalau 13, oke. 3 tambah 10. Sin. Iya. Jadi kalau 13, dry sin. Berarti 3 dulu, baru 10 ya? 10, betul. Nah, itu berlaku dari 13 sampai 19. Kalau 21? 21. Oh, berarti satunya dulu ya? Ya, satunya dulu. Kemudian 22, 23, 24, 25. Nah, ini Bodes, walaupun sudah dijelaskan tadi, ada pertanyaan dari warganet Arul Rastaman. Kalau belajar bahasa Inggris yang biasanya bentuk tulisannya berbeda dengan penyebutannya, apakah bahasa Jerman juga demikian? Walaupun sudah dijelaskan kembali, Bodes. Ya, tadi kita bicara bahwa bahasa Jerman itu secara fonetis lebih mudah karena pelafalannya sesuai dengan huruf yang dibaca. Ya, jadi antara A sampai Z itu baca sama seperti dalam bahasa Indonesia, hanya nanti sedikit yang berbeda mungkin dari dialeknya aja. Bagaimana ketika A itu tidak serta-merta A, tapi harus A-nya itu harus jelas. Kemudian B sebagai bunyi letup, B
nanti akan berbeda dengan P. Ya. P. Nah, itu ada konsonan-konsonan yang memang secara fonetis itu kan ada ininya ya, ada aturannya kan ya. Jadi nggak serta-merta B sama P gitu, ringan begitu. Enggak. Tapi harus dibaca secara misalnya seperti B itu letut gitu ya, B. Atau yang hembus begitu, itu harus jelas hurufnya yang dibaca. Tapi prinsipnya mudah terbaca, mudah dibaca begitu ya, karena alfabetisnya tidak berbeda dengan bahasa Indonesia. Artinya kalau sudah dikuasai alfabetnya bahasa Jerman, otomatis mudah dalam proses membacanya karena nggak seperti bahasa Inggris tadi, ya mudah. One, jelas-jelas tulisannya one. Jadi bacanya one gitu ya. Padahal kalau dibaca kalau tulisan beberapa tulisan memang ada perkecualian, tapi nggak banyak. Iya. Gitu. Itu level 1 tadi Ibu Des ya. Artinya lebih kepada angka dulu yang mereka harus ini. Angka itu Des, ada di bab 2, Pak. Angka itu hanya kosakata, bukan gramatik. Oh, bukan gramatik. Bu Des, saya mau tanya dulu, kalau yang membedakan antara mahasiswa, kan ternyata ada beberapa sekolah, apalagi di Makassar kemarin itu, sudah mengajarkan bahasa Jerman di tingkat SMA. Oh ya, di Malang juga ada. Nah, di situ pertanyaan saya, Bu Des. Apa yang menjadi poin penting dalam pengajaran bahasa Jerman itu? Itu mungkin lebih tepatnya adalah materi-materinya. Apakah sekadar angka saja, kemudian pengenalan nama benda-benda, atau sudah diajarkan juga struktur gitu? Pemberian kalimat dan sebagainya. Ya, sebetulnya ini juga sama seperti apa yang pernah saya pelajari dulu di SMA ya. Jadi kalau di SMA itu sekarang wajib sesuai dengan level di bahasa Jerman. Jadi misalnya kalau A1 ya di dalam ini harus sesuai dengan kurikulum sih ya. Kalau kurikulumnya SMA kan nggak serta-merta kayak di perkuliahan. Jadi misalnya di perkuliahan 1 semester itu harus A1. Tapi kalau di SMA, A1 mungkin untuk 1 tahun ya. Karena kan kurikulumnya harus disesuaikan dengan mereka. Di Malang atau di Indonesia itu, SMA itu ada begini Pak. Ada yang menjadi program sekolah yang Austausch itu pertukaran ya. Jadi basisnya ada yang karena dia saya tuh nggak terlibat sih ya. Jadi saya agak-agak bingung menjelaskan untuk yang ini sekolah karena masalahnya bahasa Jerman itu kalau di SMA yang berkaitan dengan Goethe Institut. Pernah dengar Goethe Institut nggak Pak? Sebelum saya lanjutkan. Belum. Baru Goethe Institut itu lembaga yang berdiri di Indonesia untuk menaungi segala bahasa Jerman di pendidikan menengah dan tinggi. Nah itu selama sekolah SMA itu dinaungi oleh Goethe Institut, maka pembelajarannya harus sesuai dengan levelnya. Jadi level A1 diajarkan hingga mana, kemudian level A2 kelihatannya sampai A2. Kalau siswanya mau lebih belajar lagi, dia biasanya ada ekstra stunde, ekstra kurs gitu ya namanya, ekstra kuliah ekstra, pembelajaran ekstra begitu. Hanya sekolah itu nanti akan menguji siswa-siswanya untuk bisa ikut ujian level A1 di Goethe Institut. Kalau siswanya ini kemudian lulus, kemudian ikut bisa disertakan di dalam olimpiade bahasa Jerman level SMA, maka dia bisa diberangkatkan ke Jerman.
Oh. Ya, tampaknya Makassar juga sama kok, ada kok. Ini seluruh Indonesia berlakunya. Iya, 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 iya. Itu untuk SMA ya. Tapi kalau misalnya kurikulum ini nanti akhirnya dengan di ujian nasional ada nggak sih? Nggak ada kayaknya ya, ujian nasional bahasa Jerman. Setahu saya nggak ada. Zaman saya mah ada, zaman saya gitu ya. Jadi kalau tetap harus berbasis kurikulumnya menengah ya, harus ada. Jadi kalau itu siapa tahu itu bisa jadikan cusat material gitu ya, untuk bisa jadikan materi-materi tambahan siswa SMA-nya kalau memang mereka sesuai dengan level A1-nya. Buku yang dipakai juga itu. Atau kalau ada ekstrakurikuler, nggak mungkin pakai materi yang resmi atau materi yang dipakai umum, maka ya gurunya harus cermat pakai modul ya, atau pakai materi-materi tambahan begitu. Jadi tampaknya kalau secara materi SMA pasti akan lebih apa ya, lebih padat gitu ya, lebih kompak ini ya, materinya. Karena mereka kan hanya materinya hanya sampai setahun begitu, harus materi ini itu harus dikuasai gitu, dengan ujian di penghujung. Sip. Ini Bu Des, bisa kita lanjut ke sesi kedua ya? Sesi kedua. Bisa. Iya, karena ini sudah 50-an lebih. Nanti kita lanjut sesi kedua. Siap.